Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan muwafiqan li ni'amih. Alhamdulillah hamdan mukafi'an li mazidi fadlih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa biqadarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah majelis Ta'lim Rawdatul Muhtadin, jamaah majelis Ta'lim Nurul Hijrah, jamaah majelis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Utamanya kita hormati, kita muliakan sahibul hajat, sahibul bait, saudara kita Yaitu Zainal Abidin, atau lebih akrab kita kenal dengan nama Eyi. Malam ini untuk yang kesekian kalinya kita dikumpulkan di rumah ini, di tempat ini. Malam ini terkhusus kita diajak untuk membacakan Maulid Nabi SAW, membacakan cerita yang berkaitan tentang Nabi kita Muhammad SAW di malam yang istimewa, di malam Jumat, di waktu yang memang kita dianjurkan untuk pulang tidur demi untuk banyak-banyak beramal dengan amal baik. Malam Jumat, hari Jumat ini momen untuk kita banyak-banyak bertagarub kepada Allah. Waktu di mana ada waktu yang mustajab, yang diijabah permohonan kita, keinginan kita oleh Allah SWT. Di antara amalan yang dianjurkan di malam Jumat ini secara khusus, Nabi SAW menyuruh kita umatnya untuk banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan karunia solawat yang kita baca ini, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmatnya untuk kita, untuk keluarga kita semuanya. Amin. Dari berkat solawat ini, Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang lebih baik, lebih taat, lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Begitu banyak Allah berikan kita nikmat. Ada nikmat yang memang kita minta sama Allah, tapi tidak sedikit nikmat yang kita tidak minta sama Allah, itu Allah berikan biar kita tambah bersyukur. Kalau nikmat yang kita minta diberikan Allah, itu wajib kita syukuri, harus kita syukuri. Kalau kita minta, dan kita tahu untuk apa kita minta itu. Kita pengen punya duit misalnya, pengen punya gawian, sudah dapat duit, dapat gawian, apa kita gunakan duit tadi itu untuk apa? Bagi diberikan apa? Bukan senang-senang punya duit baik, bukan senang-senang punya gawian baik. Duitnya halal lah beda, gawiannya halal lah beda. Dan kalau duitnya tidak halal, gawiannya tidak halal, dia tidak pacar lah nak jadi berkat. Kalaupun kejinguan macamnya dia senang, ada masa, ada waktu di mana kaget, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah dengan perbuatan maksiat dosa dia tadi. Oh, nikmat yang kita minta kita gunakan dengan wajar, dengan benar. Itu bersyukur. Syukur itu artinya menggunakan karunia nikmat Allah di dalam hal yang diridhoi Allah. Tapi tidak sedikit nikmat yang kita tidak minta Allah berikan. Allah tunjuk nikmat itu. Semisal kita dipilih Allah jadi orang beriman, jadi orang Islam, jadi umat Nabi Muhammad SAW. Sedikit banyaknya kita galak taat, galak ibadat. Ini nikmat dari Allah. Kalau Allah tempatkan kita di tempat yang lain, malam ini, malam Jumat, ada orang di tempat-tempat maksiat.
Di tempat-tempat dosa tidak ingat sama Allah, sholat tidak, apalagi nak sholawatan, apalagi nak maulidan. Menghabiskan waktu sepanjang malam, duit habis, bukan boleh pahala, boleh dosa. Kadang-kadang sampai ada yang mati di tempat-tempat yang macam itu. Na'udzubillah. Dah terpikir di kita. Jangan sampai na'udzubillah. Allah pilih kita. Dipilih orang-orang mukmin tu betah. Ya, betah duduk di tempat-tempat yang memang sekomunitas dengan dia. Orang soleh, orang ahli surga, itu bakal beramal dengan amalan surga. Orang yang ahli neraka ya bakal beramal dengan amalan neraka. Itu kasat mata gitu nyingoknya. Walaupun hak petonya penentu akhir hidupnya Allah. Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Tapi paling tidak ada sudah pendekatan ke arah baik bagi orang yang memang akan jadi baik. Karena komunitas, masing-masing wong punya komunitas. Masing-masing wong senang dengan kumpul-kumpul. Tapi tadi ada perkumpulan yang baik diridhoi Allah, curahan rahmat Allah, diberi Allah ampunan Allah, tambah mendekatkan mereka dengan kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan untuk mereka nanti di akhirat. Ada lagi perkumpulan yang tidak benar. Nah kita kan pacak nyingok sudah. Feeling kita sudah ada nalar kalau kita berakal. Kalau orang berakal dia tahu, oh ini tempat baik, ini tempat tidak baik, ini kawan baik, ini kawan tidak baik, ini gawe baik, ini gawe tidak baik. Ya, kecuali orang kurang akal. Kalau nyingok orang berakal nian, sebetulnya bukan itu. Kalau itu wajar sudah. Ada yang tidak baik, ada baik. Ada yang tidak baik, ada yang baik. Dia pilih yang baik, ya wajar lah. Justru yang dianggap orang berakal nian itu adalah ketika dia bisa memilih yang lebih baik daripada yang baik. Ini baik, ini baik, ini baik, ini baik. Banyak baik kalau baik-baik. Mana yang lebih baik? Nah dia memilih yang lebih baik itu menunjukkan kualitas akalnya. Akalnya lebih sempurna. Tapi kalau hanya memisahkan ini tidak baik, ini baik. Dia tahu ini baik, itu dianggap biasa. Yang repot ini sudah tahu itu tidak baik, ini baik, ditinggalkan yang baik, itu lolo. Ada? Lolo itu. Sudah tahu ini kawan tidak baik, sudah tahu ini kawan tidak baik. Ini sudah tahu kumpulan tidak baik, komunitas tidak baik. Masih berkumpul di situ. Masih nongkrong di situ. Masih berkawan di situ. Ini orang lolo. Dungu. Kalau bahasa Palembang teka. Ahmad dalam bahasa Arab Ahmad. Dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat alal mu'minin bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu yang nalar. Karena cahaya iman itu bisa membukakan cara berpikirnya dia yang beda dengan orang-orang yang tidak beriman. Makanya iman nak kita jaga, nak kita rawat, nak kita pupuk, nak kita kuatkan. Kalau semakin iman itu kuat, maka cara berpikirnya juga kuat, bagus. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan anugerah, kenikmatan kepada orang-orang mukmin. Idh ba'atsa fihim. Manakala Allah mengutus pada mereka rasulan, seorang rasul min anfusihim, dari golongan mereka. Arti dari bangsa kita manusia. Bukan dari kalangan malaikat, bukan dari bangsa jin. Kalau nabi itu dari bangsa jin, bangsa malaikat, baca kita nigunya. Gak baca. Makanya Allah pilih yang manusia juga. Cuman beda, manusia tidak sama seperti manusia yang lain, punya keistimewaan yang banyak sekali. Tapi tetap beliau basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak serupa dengan manusia dalam kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan pada Nabi, pada Rasul. Yatlu alaihim, membacakan kepada mereka ayatihi, ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran yang Allah wahyukan kepada Nabi untuk diteruskan, dijelaskan, diajarkan, disampaikan kepada umatnya. Wa yuzakihim, mensucikan mereka, membersihkan mereka dari apa? Dari perbuatan syirik yang dulunya nyembah berhala, dari pelaku-pelaku perbuatan yang tidak baik. Diajar di situ, tinggalkan jauhi. Minaz zulumati ilan nur. Dari kegelapan menuju cahaya. Sudah terang benderang, tak gelap lagi loh ada.
Kita kalau sudah tegang, pengen tegang terus. Nah, sudah diberi Allah kenikmatan, nabinya membawakan ayat-ayat Quran, mengajarkan kita ayat-ayat itu, menjelaskan kepada kita dalil-dalil itu, yuzakkihim, mensucikan kita, membersihkan kita sehingga kita hidup dalam keadaan baik. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab tadi, bukan hanya membaca, mengajarkan, mencontohkan. Wal hikmah, dan apa kandungannya dijelaskan. Hikmah-hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran itu, dari sabda-sabda yang sampaikan. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan dulu mereka itu dalam kesesatan. Coba kita ingat masa kita. Mungkin maaf ada di majelis ini yang dulunya tidak kenal majelis. Dulu tidak tahu dengan majelis, tidak tahu dengan maulid, tidak tahu dengan sholawat, cuma dengar-dengar macam itu. Tapi setelah dia mendapatkan nikmat dari Allah, dapat hidayah dari Allah, dipertemukan dengan tempat-tempat yang seperti ini. Dulu itu, didengarkan bacaan-bacaan yang tidak paham. Mungkin ada orang sambil dengar sambil ketawa, tak ngerti. Nengok orang ada macam-macam, nengok gaibo, ada gaibo cak sedih, dia ketawa kan, nengok orang, tak paham, tak apa pun sudah. Yang penting dia galak dengar dulu. Kaget suasana batinnya itu urusan Allah, kaget nak molet-molet dia. Ada malaikat yang datang di tempat-tempat macam itu, tugas malaikat. Yang penting kita niat yang baik-baik. Orang datang untuk berkunjung kepada saudaranya sesama muslim, niat bukan untuk nyari keuntungan, bukan ada lillahi ta'ala. Sudah dijambangi malaikat, ditulis nama dia sebagai orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk dia, enggak? Terbuka, hanya jadi tahu, tahu dengan kewajiban sholat, tahu dengan kewajiban ini, tahu dengan ini, tahu dengan. Lama-lama dia jadi baik. Tadinya dia sesat, tadinya gak tidak benar. Sekarang dia berpikir sudah. Ada manusia yang macam itu dapat hidayah. Zaman Nabi itu banyak orang-orang kafir, bahkan musuhi Nabi. Khalid bin Walid itu pemimpin perang di kalangan kaum Quraisy dulu yang kafir. Waktu perang Uhud masih kafir, tapi dapat hidayah, masuk Islam, beriman, jadilah orang yang digelari Nabi Saifullah, pedangnya Allah. Masya Allah. Kenapa? Tegak lurus, menunjukkan pembelaan kepada Allah dan Rasul serta agama Islam. Yang tadinya kafir, Sayyidina Umar bin Khattab tadinya kafir. Bahkan pernah dalam cerita beliau menyembah berhala. Yang lebih lucu lagi cerita beliau kok, buat berhala itu dari tepung, dari kurma. Agak ditinggalkan, datang balik, lapar, makan. Jahiliyah, tepungnya dibuat jadi Tuhan, disembah. Kalau lapar Tuhannya dimakan. Semenjak gitu juga kan sekarang ini banyak orang-orang yang macam itu kan. Lupa dengan Allah, ngurusi dunia, manja duit, nyari duit siang malam, pagi sore, tak kelar-kelar. Lupa dengan sholat, tak pernah ke majelis, tak pernah mikirkan akhirat. Itu orang-orang yang sebetulnya hidupnya udah kasih manfaat sebetulnya. Ngerami ke dunia baik, nambahi kakak baik. Nurut nih, kati bunuh itu apa? Mati nyusah aku mau. Kadang-kadang mati, bocor, bertujahan, kan nyusah aku. Kumpul yang susah, tetangga juga susah. Ada yang mati kaget tabrakan, yang ngebut-ngebut. Mati sia-sia, nak mau bilang. Hidupnya udah kati manfaat. Kalau ditanya apa dia manfaat selama hidup, kati gawe. Gawenya itulah. Nak kati contoh, nak baca nak dicontoh, nak baca nak tiru. Tapi masih ada. Adegan ini masih ada. Adegan hidup tidak jelas. Adegan hidup tidak jelas ya. Apalagi yang muda-muda. Jadi kita diingatkan kalau kita buat acara seperti ini, ada acara seperti ini yang kita mungkin datang di masjid, di musola, diundang, diajak. Sebetulnya harusnya rasa mahabbah cinta kita sama Nabi itu terpatri dalam hati kita tiap waktu. Harusnya macam itu. Kan kita beriman, mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita apalagi mungkin sedikit banyak tahu rukun iman, rukun Islam. Atau kalau walaupun kita tidak banyak nyelasinya, hafal jadilah. Rukun Islam ada berapa? Ada berapa? Rukun? Baru apa rukun Islam? 5. Ada 5. Tidak nambah lagi? Rukun Islam 5. 5 itu apa dia?
ucap sama syahadat, ucap dua kalimat syahadat, sholat bagi yang mampu ya. Pendidikan sholat, kata mampunya, kenapa banyak dah sholat tadi? Habis itu zakat, puasa bulan Ramadan, yang terakhir haji baru bagi yang mampu. Kalau sholat, mesti sholat juga. Beriman, ada 6. Iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, kemudian hari akhirat. Nah, kita percaya, berarti kita tahu akan ada akhirat. Qadha, ketetapan Allah yang baik atau yang buruk. Aku kita minta yang baik. Jangan kita pasrah aja, biarlah sudah takdir Allah. Lemah nih ngomong macam itu. Takdir apa? Jadi kan makan, dia benar. Jangan sudah takdir. Kalau memang aku nak makan, kalau tidak, dia malah kaget. Pas dibagi ke makanan oleh guys. Nangis. Giliran makan berebut, takut kehabisan. Giliran bab ibadat tidak takut kehabisan. Jadi malam ini sebetulnya kita ingin membahagiakan diri kita. Kita ini coba buat diri kita bahagia. Bahagia dengan nikmat Allah. Jadi jangan kita mengeluh. Nikmat Allah yang banyak itu, yang paling banyak nikmat itu apa? Kalau semalam kita kaji di masjid Hidayatullah di daerah Radia, Imam Ali menyebutkan ada 6 nikmat-nikmat yang besar. Yang hadir di sini. Ini ada masih. Pertama nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat jadi umat Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi tidak lahir kan itu berarti umat Nabi Muhammad. Kalau Nabi belum lahir, sampai sekarang Nabi belum lahir, berarti kita umat siapa? Nabi yang sebelum Nabi Muhammad. Siapa Nabi siapa? Nabi Isa. Galak jadi umat Nabi Isa. Galak baik, asal beriman tapi sama Allah. Beriman sama Nabi-Nya. Tapi Allah lebih sayang sama kita. Allah tidak jadikan kita umat Nabi A, Nabi B, Nabi C sampai 24 Nabi yang wajib kita iman itu. Kita ini dipilih Allah, dikhususkan. Masya Allah. Jadi umat Nabi Muhammad SAW. 3, 4, nikmat afiat. Ada orang sehat belum tentu afiat. Orang sehat banyak, badan sehat, kuat, ngangkat barang sanggup. Tidak, kalau sholat itu tidak afiat berarti. Sehat tapi tidak membawa afiat. Maka Nabi suruh kita minta afiat. Karena tidak ada nikmat yang turun dari langit di bawah malaikat ke bumi ini diberikan kepada hamba Allah. Setelah nikmat iman yang lebih hebat daripada nikmat afiat. Minta rezeki yang afiat, keluarga yang afiat. Afiat itu bukan, kalau kita pahamnya afiat itu kaitan dengan apa? Penyakit itulah. Sehat afiat, padahal afiat itu menyeluruh dunia sampai akhirat dalam segala hal. Itu tadi ada orang sehat belum tentu afiat. Yang kelima, nikmat as-satar. Allah tutupi kita. Banyak dosa-dosa kita ini yang kalau dibukakan Allah malu gitu. Seandainya ada koreng, ada celah di badan kita yang kita malu orang lain jengok, kita tutup. Kita tutup igai kita. Kita tutup tangan kita, kita tutup kaki kita, badan kita. Kenapa? Jangan sampai aib, celah yang tidak nyaman di jingok itu kejingokan bu. Kaki udah galak berkawan sih, udah galak magai kita. Yang lanang udah galak betino magai dia. Betino kalau macam itu, lanang udah galak magai dia. Wah, udah galak aku. Maaf, panuan badannya itu. Kan panu kan di mana biasanya? Macam-macam tergantung. Ada lah aku sama dia. Apa? Kan aib, ada celah. Dosa kita, kesalahan kita, yang kalau sampai sekarang kita mengingat, akulah dosa kita. Banyak, aku dikit. Nah, ingat kan masing-masing kita mengingat dengan dosa kita. Pernahkah kita berbuat salah sama orang tua kita? Pernah tak kita berbuat salah kepada Allah, yaitu dengan tidak melakukan perintah Allah atau melakukan maksiat kepada Allah? Allah tutupi sampai malam ini. Allah tutup itu karena Allah sayang. Biar kita berkesempatan untuk minta ampun. Bukan Allah diamkan, Allah membiarkan. Kaget bakal Allah tuntut di akhirat. Makanya masih mending di dunia dituntut Allah dibanding di akhirat. Jangan galak aja lah, kaget di akhirat kepalangan bolongan. Lemak nih anak. Ditutupi Allah. Ini nikmatus satar. Makanya di antara nama Allah as-sattar. As-sattar yang banyak nutupi kekurangan-kekurangan hamba. Ditutupi.
Kalau Allah nak nuntut amo kita, tak terbayar. Tak terbayar apa bentuk syukur kita kepada Allah dengan nikmat. Kekurangan kita tu Allah tutup, saudara. Macam sekarang disubsidi. Sudah ada buat duit berapa? Ada duit 50.000, ya sudah barangnya 100. Ya 50 kami subsidi. Yang subsidi Allah dewek, tapi tetap Allah juga sempurna. Masya Allah. Makanya sering-sering kita minta ampun, istighfar, minta ampun. Yang keenam, nikmat al-ghina anin nas. Merasa tercukupi dengan nikmat Allah dari manusia yang lain. Jadi ada kepuasan batin. Jangan nengok diri kita tuh banyak kurang. Kalau urusan dunia jangan nyungak ke pucuk, nyoleh ke bawah. Kalau urusan akhirat nengoknya ke pucuk, jangan ke bawah. Kalau kita urusan dunia nengok ke pucuk, tidak pernah puas. Kita merasa kurang terus. Lama-lama tidak pernah bersyukur. Tapi nengok ke bawah, ya Allah masih banyak orang yang lebih susah dari aku. Kalau aku sekarang makan masih 3 kali sehari, uang itu 2 kali. Yang 2 kali kalau masih mending aku masih makan, walaupun 2 kali, dia sekali-kali. Yang sekali kalau masih mending aku masih makan, dia tidak pernah makan lagi ini. Belum boleh duit, tidak makan dia lagi ini. Nah, banyak kita nggak sakit, ya Allah aku sakit. Masih banyak orang yang lebih sakit dari kita. Ini sekalian kita doakan. Guru kita Ustaz Solihin Hasibuan lagi sakit ini. Orang yang pokoknya kabarnya ada masih di ICU di mana dirawat, Anda tidak tahu. Kita bacakan doa, semoga beliau diberikan kesehatan, keafiatan. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita harus ada merasa dikayokan sudah dengan nikmat Allah. Kayo kita. Alhamdulillah. Tidak usah jauh-jauh. Kalau tak kira-kira kalau malam ini tidur, besok pagi bangun, rambut kita rontok kan. Dan ada baca nombor lagi. Yang nunjuk kita rambut siapa? Nah, kalau Allah nak rontok kan baca. Ambil nyawa lagi baca. Kalau Allah nunjuk kita mata, Allah baca tak ambil mata gitu. Baca dengan macam-macam sebab. Dulu kami punya tetangga, punya tukang, dia tu gawe di rumahnya pindah tempat lain karena orang gawe ngomong tu minta tolong cepat. Subhanallah, di tempat yang dia diminta orang begawe baru tu, dia meninggalkan di rumah kita dulu. Dia lagi ngemal, kena percikan semen, pasir, masuk 2 matanya. Sampai sekarang butuh. Habis operasi 30 juta, tak berhasil. Nah, dikit sebabnya pasir. Padahal dia tukang, biasa sudah dengan gawe itu. Ya Allah nak ngambil nikmat ni. InsyaAllah Allah ganti dengan yang lain. Kalau kita perlu ingat dengan nikmat Allah, ingat aja. Kalau kita ingat nikmat Allah, zaman sekarang ini, di akhir zaman yang macam kita sekarang ini, ada 2 kata ulama perlu diajakkan terus umat ini. Pertama, ingatkan umat ini. Nanti kita sama-sama diri kita tapi macam tu. Menghibur diri, menyenangkan diri, membahagiakan diri dengan banyak ingat nikmat Allah. Karena zaman kita ini bukan macam zaman dulu. Zaman kita ini kan banyak masalah. Nah, kalau sudah banyak masalah, tak usah nambahin masalah pula. Ini kadang-kadang hobi nak jenguk masalah wong. Lewat TikTok, lewat Facebook, lewat video buka status wong. Awak nulungi pacar tidak, komen baik kan. Nanti ada kata guna. Nah, masalah juga tak usah di viral-viral kan, tutup lah masalah. Kalau pacar wong tak tahu dengan masalah gitu. Diam-diam baik sudah. Iya ya, hari ini makan sayur asem deh. Tapi tak ada lucunya pakai ayam. Itu kesian nih kok dia. Ya Allah, kesiannya ada makan sayur asem deh. Sayur asem. Berarti masem maksudnya kan? Masem manis. Ini masem, sayur. Sampai situ deh statusnya. Itu kesian. Padahal dia tuh apa? Ayam panggang. Tidak cito itu sama kita. Kadang-kadang manusia itu macam itu. Itu kan yang susahnya, yang lemahnya udah pernah. Gitu. Gak usah denger. Sampai masalah. Zaman sekarang yang pertama kita banyak-banyak sering-sering ingat sama nikmat Allah. Yang kedua, zaman kita ini sekarang perlu banyak-banyak kita dengar cerita-cerita orang soleh. Jadi apa? Jadi kita punya apa? Semangat, motivasi. Nah, apalagi yang muda-muda kesuksesan orang-orang yang hebat itu bukan duduk-duduk lontang-lantung baik, pinggir bawah jembatan, sekolah putus, pengen jadi direktur, mana tuh menghayal terlalu tinggi itu. Kalau uji orang Arab tuh lonjokkan kaki, panjangkan kaki menurut panjangnya selimut. Nah, kalau selimut pendek, jangan panjangkan kaki, kedinginan.
ngoko diri, tahu diri. Ada Nah, cuman kita berusaha. Kalau kepengen sukses, tengok orang-orang sukses. Jangan tengok orang-orang yang tidak sukses. Nah, itu cara motivasi. Mana cerita-cerita orang soleh itu heroik, pahlawan-pahlawan yang hebat-hebat. Nah, kalau tadi kita kemarin kan baru dengar artis yang meninggal itu. Siapa namanya? Marisa. Oh, Itulah tua berarti kalau update deh. itu beliau, jangan salah. Itu dosen, dokter, dapat S3, S2-nya 5 iko. Bukan siko. S5, S2-nya. 5 kali dia sekolah dapat titel S2. Sekolah. Motivasi dari orang tuanya, dia pengen nyenangkan orang tuanya udah meninggal. Beliau mengurusi masalah halal haram kemarin. Jadi lebih ke situ. Ada motivasi. Bahkan dia ajak adik-adiknya untuk sekolah juga, jangan berhenti belajar maksudnya. Kan belajar ini kan tidak berhenti kan. Dah kata istilahnya udah tua nak berhenti belajar. Nabi lagi nyuruh kita umatnya apa? Untuk belajar minal mahdi lah. Belajar terus. Itu contoh. Orang-orang baik jadi motivasi hidup kita biar kita baik juga. Kalau kita tidak pernah dengar cerita orang-orang soleh, dinina bobokkan oleh cerita-cerita dongeng, dinina bobokkan oleh cerita-cerita Korea. Ada? Dinina bobokkan oleh cerita-cerita apa yang TV. Ingatlah. Ada masalah dikit-dikit langsung ngeluh nyanyi. Tidak apa makin ulo gitu. Karena sering nonton film Korea lah macam itu pula kan. Nah ini berhenti. Karena apa? Bagi kita orang beriman ada toladan kita. Anak cerita terakhir. Apa tujuan kita malam ini kumpul macam ini? Pertama, biar hati kita tambah cinta sama Nabi. Pertama, ini gawe mudah kalau asal kita niat ngamal. Pertama, banyak sholawat sama Nabi. Coba mulai malam ini, jangan tinggalkan baca sholawat 100 kali. Terserah yang nak panjang, jadi yang pendek jadi. Yang pendek contohnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, kan pendek. 100 kali baca malam. Jangan tidur dulu sebelum kita baca sholawat. Atau yang agak panjang dikit, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi bacanya dengan cinta. Sama cak kalau kita maca WA, kan ada model lagi surat kan. Kalau zaman dulu surat, zaman dulu, atau zaman siapa? Pakai surat kertas yang wangi. Boleh sih no. Ipin. Pada belahan hati dan jiwa. Tek. Jadi anak ini dulu pernah diminta oleh kawan tuh sekelas. Jadi macam lah. Sama-sama barat rumah sebetulnya. Jadi yang sikonya. Jadi emang saling ada. Jadi pengen nak PDKT itu malu. Zaman dulu malu nak PDKT. Kemarin hari. PDKT lagi lah buntu. Puisi tak malu-malu dia. Jadi dia minta tolong sampaikan surat yang ini. Ya ini kayak nulis sampai yang ini. Dia tukang pos lah. Tapi alhamdulillah nganten sampai sekarang. Masya Allah. Cinta sejatinya itu. Alhasil zaman dulu kalau udah bersurat itu. Ini yang ngalami tahun-tahun 70-an, 70 80 zaman budak-budaknya kate lagi WA-WAan bae agak-agakan agak dulu. Teaso itu. Surat tuh sampai itu gemeter gitu. Muka surat tuh diam-diam. Nengok kertasnya kertasnya warna-warni. Wangi pula. Ada nih Mir, kertasnya Mir. Masih ada kertas itu? Masih ada? Hah? Belikan lagi ya? Iya. Ingat masa lalu. Masih ada kertas? Wangi itu? Karena masa lalu. Perangku 100. Pakai perangko. Antar kota sini lah. Kota nih. Alhasil udah terasut, disimpan itu, dijejer tuh, tempel. Karena disimpan, nggak boleh orang tahu. Buka lagi, baca lagi. Coba kita rasakan kerinduan kita sama Nabi dengan baca dengan ta'zim, dengan hati mengagungkan. Baca surah Allahumma. Kalau tak katik namu yang lebih mulia, ya kalau kita sebut boleh pahala kecuali Nabi Muhammad. Setelah kita nyebut nama Allah dengan iman, dengan ta'zim mengagungkan boleh pahala gitu. Zikir. Yang berikutnya nama Muhammad. Nama-nama yang lain itu kaget dengan sebab-sebab yang lain. Nama Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad boleh pahala 10 rahmat.
Kalau 100 kali kita sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Duduk, kalau baca bersihkan badan kita, wudu, duduk dengan rasa cinta rindu. Bayangkan kalau ada gambar kota Madinah kita jengoki. Jadi hati kita, pikiran kita, mata kita tuh terbayang. Mak manulah bahagia sahabat-sahabat dulu. Waktu nengok gayanya Nabi. Rindunya mereka dengan Nabi. Kenapa kita sekarang mak manu membayangkan. Ini pertama. Karena kalau teruskan tidak kelas sampai subuh. Siang kayak. Ada jam 10, 9:10 nih. Jam 9:10 menit. Yang pertama banyak-banyak sholat. Biar kita tambah cinta. Bukti cinta kita banyak nyebut yang kita cintai. Yang kita cintai Nabi Muhammad banyak sebut nama Ustaz, tapi aku ini masih main ini main itu. Biarlah dulu. Tinggalkan, niatkan. Yang penting banyak sholawat. Banyak sholawat. Yang wajib ya kita sholat. Yang lain-lain masih kurang ya kurang kaki kita sempurna. Kata yang sempurna. Sehebat-hebat orang ibadat kata yang sempurna. Tapi pintunya sudah ada, kunci sudah ada. Banyak-banyak baca sholawat. Berapa kali tadi? 100. Baca 1000 lah. 100 dulu. 1000. Udah tingkat ya dari 1 jadi 100 dulu. Yang kedua, bagi kita yang sudah galak majelis, yang sudah tahu ini, coba kita tuh perhatikan mana cara kita untuk menjaga peninggalan Nabi. Nabi itu ninggalkan kita apa? Harta, duit, tanah. Nabi ninggalkan kita dua, Al-Quran sama Sunnah. Jago, apa jago Quran? Baca Quran, belajar Quran, amalkan Quran. Sunnah Nabi banyak. Ajaran Nabi itu gawe baik kalau. Kadang-kadang kita tak nyangkut itu ternyata kaki orang barat nemu ke baru kita percaya. Oh berarti benernya Nabi. Nah, selama tidak benar kamu. Kalau kita ngaku disuruh makan tangan kanan. Ngaku kalau kita kamar mandi kaki kiri dulu. Keluar itu dipelajari sampai bentuk sholat itu dikaji sama orang-orang barat. Gerak-gerik sholat dipelajari orang. Ternyata banyak sekali hikmahnya. Sel saraf kita nih, berapa meter? Tahu tak kamu jumlahnya? Yang belajar sekolah SMP SMA, belajar? Biologi. Nah, yang psikopat, usus kita, usus bawahnya. 6 kali tinggi badan wong. Kalau badannya 150 meter, 150 meter, 150 cm, 150 cm kali ke 6, itu panjang usus itu. Oke, kalau makan banyak berarti ususnya panjang. Panjang ususnya, berarti lagi kosong pun ya kan. 6 meter kali 150 cm. Kalau urat saraf kita nih, sel-sel darah ini, totalnya berapa? 1,5 lingkaran bumi. Manusia tahu ya belajar lah. Aku juga galak-galak baca buku. Jadi dalam ilmu walaupun kita tidak menghitung, tapi hitung sel-sel saraf. Berjuta-juta sel-sel saraf. Panjang kalau disambung, totalnya melingkari bumi ini 1,5 bumi. Masya Allah. Yang ciptakan siapa? Ada kalau manfaat dari ajaran Nabi. Nabi ini begitu. Nabi yang diajarkan Nabi itu untuk zohir kita, untuk batin kita. Maka Nabi ngomong, tarokum fikum amrain, aku tinggalkan sama kamu duit kok pusaka. Kalau kita ada orang tua ngamanan di kita pusaka, kita jago dah. Kita jago. Titip pusaka. Kadang-kadang ada keluarga-keluarga tertentu tuh punya tinggalan yai turun menurun. Jadi kebanggaan itu, jadi perhatian, dijago. Aku tinggalkan kamu 2 perkara. Ma intamassaktum bihima, yang mana kalau kamu berpegang dengan kedua ini, lan tadillu ba'di abad, tak bakalan kamu sesat. Nabi ngomong, tak bakalan kamu sesat. Manapun situasi kondisinya terpuruk dunia ini, rusaknya dunia ini, kalau kabur di dunia, kamu tak bakal sesat. Tak bakal jadi orang yang terkecoh. Assalamualaikum. Kitabullah Al-Quran. Wa sunnati, dan sunnahku, ajaran aku. Nah, ngapa sekarang banyak yang tersesat? Pastikan dia tidak bakal ngikut Nabi. Jangan. Yang sesat-sesat itu berarti nyeleweng. Nyeleweng dari Quran, nyeleweng dari sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad. Di malam ini coba kita balik ke ajaran Nabi. Contoh yang diajarkan Nabi apa? Sholat berjamaah. Jangan karena berjamaah, sholat lagi tidak dia. Ini sunnah Nabi, tapi penting.
Yang ketiga, belajar mentauladani Nabi. Kalau kita mengidolakan seseorang, kita akan meniru. Pemain bola diidolakan, dia akan niru nendangnya, bajunya, ketawanya, senyumnya, gayanya. Penyanyi, artis diidolakan, itu juga. Sekarang tanya siapa idola kita sampai hari ini? Ngaku umat Islam ini? Karena banyak mereka mengidolakan bukan yang memang patut diidolakan. Tidak patut diidolakan. Wong kafir, sholat tidak, nutup aurat tidak, tidak tahu halal haram, musuhi Nabi, dicium jidatnya. Idola, tauladan. Kurang apa Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa ada lagi tauladan yang lebih baik dari Nabi? Tidak kati. Segala yang baik di bumi ini kalau dirujuk, katakanlah ada orang non muslim dia dermawan, kaayo dermawan, baik, orangnya santun, mau bager. Sehebat-hebat dia tidak sebanding dengan orang muslim. Apalagi kedermawanan itu bukan hanya milik dia, orang lain banyak dermawan. Mungkin di zaman dia, di era dia, di masa dia, di tempat dia paling dermawan. Belum tentu di tempat lain. Ada. Lalu kalau dibandingkan semua kedermawanan itu, sifat siapa? Sifat Nabi Muhammad. Man bisakha wal wafa takhallaq. Orang yang kalau ngenjuk itu ngenjuk niat. Maksud kita kalau ngenjuk nyicip ibe kali. Ya. Kalau Nabi itu ngenjuk niat, ada sahabat itu baru masuk Islam di perang Hunain. Dia kasih Nabi 100 ekor onta. Kalau si onta itu 10 juta, berarti Nabi nginjuk dia berapa? 1 miliar. Ini 5 tahun sekali, tidak sampai 1 miliar. Minta putu pula, minta kakak pula, minta pilih pula. Nabi nginjuk. Jadi orang baru masuk Islam, dikasih 100 ekor onta. Ngomong dia, pakai emas itu, ada emas itu. Dikasih emas juga, perak. Ngomong, ya Rasulullah, zidni, tambahin lagi. Minta tambah lagi, ditambah lagi oleh Nabi. Bukan nambah sih kok 10, 100 lagi. Dijuk 100 lagi. Minta lagi, ya tambahin lagi Rasul. Ditambahin lagi Rasul. Itu kalau sahabat itu orang berhenti minta dijuk Nabi itu. Hanya Nabi ngomong. Ini kan masalah dunia. Ya selagi Nabi ada baca kamu dijuk itu Gus. Karena yang lain kalau diminta belum tentu baca dijuk. Kalau Nabi dijuk Nabi tidak marah ada. Angin dunia. Kata Nabi dunia ini manis hijau. Kalau senang kalau. Tapi kalau mendapat dari dunia ini dengan kata hatinya nerimo bersyukur Allah cukup. Tapi kalau dia kurang terus tidak bersyukur tidak pernah cukup. Akhirnya sadar. Ngerti, paham, diajak ngomong tuh kadang-kadang mau diajak ngomong ini sekali dia ngerti, pakai isyarat dia dong ngerti. Ada orang tuh nak berkali-kali ngomongnya, jangan ngerti, cecak lolo. Dunia. Iya. Lolo dia kaki kan, jangan cecak lolo, kaki lolo dia. Ngerti lah kamu? Takut kan? Cecak lolo dia. Jadi begitu, paham. Ya Rasulullah, aku ridho dengan yang pertama, yang kedua, ketiga itu minta. 100 yang kedua, 100 yang ketiga itu main. Yang pertama siapa yang jawab? Nabi. Aku ridho yang pertama kan. Yang 200 balik. Biar itu orang lain. Subhanallah, rizkinya berkat sampai Nabi meninggal masih ada. Zaman Sayyidina Khalifah Abu Bakar masih ada. Sayyidina Umar masih ada. Sayyidina Utsman masih ada. Sayyidina Ali masih ada. Dia udah nerima pembagian daripada harta umat Islam yang dibagikan oleh khalifah itu. Dia merasa sudah cukup dengan apa yang dijual Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita tiru siko dari akhlak Nabi. Tauladani. Kalau dari tauladani berarti sia-sia baik kita jadi umat Nabi Muhammad. Kalau orang kafir tidak bakal niru Nabi. Tak bakal. Kalaupun dia tahu menemukan sesuatu penemuan dia tidak bakal itu dari Nabi Muhammad. Tidak mungkin dia tidak bakal menguatkan Islam. Rugi bagi dia. Berarti kita diajak juga menguatkan Islam kita. Dia merasa dia yang menemukan, dia merasa yang hebat dan kita dibudikan. Akhirnya kita menganggap dia yang hebat. Padahal dia dapat ilmu dari mana? Dari Quran, dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah mudah-mudahan malam ini Allah tambah cinta kita kepada Nabi. Allah berikan kita selalu kecintaan itu sehingga kita mudah untuk mengamalkan ajaran Nabi. Dimudahkan kita cinta dengan Quran, dengan sunnah-sunnah Nabi. Dan insyaallah hidup kita dibahagiakan Allah dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan dengan sebab maulid malam ini Allah sampaikan kita pergi haji bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga kita.
Allah jadikan keluarga kita, anak kita, cucu kita, siapa yang sudah punya keluarga jadi keluarga yang mawaddah, rahmah, sakinah, anak cucunya soleh, semuanya di rumah ini, saudara kita Zainul Abidin, keluarga, dan insya Allah juga kelak kita dapat syafaatnya Nabi bersama Nabi dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.